Jadi total di tahap 1 ini kita serahkan 40 unit, ya, anggarannya 2,5 miliar. Tahap 2 tahun 2023 nanti 30 unit, 1,5. Hari ini kami ditugasi Ibu Bupati untuk menyerahkan secara simbolis bantuan stimulan bagi rumah terdampak bencana rob di Purworejo. Ini bantuan tahun 2023 tahap 1 yang kemarin kita sudah langsungkan penyerahannya di Sayung. Ini masih tahap 1 ini, ya, Purworejo. Hari ini kita menyerahkan 8 unit. Jadi total di tahap 1 ini kita serahkan 40 unit, ya, anggarannya 2,5 miliar. Dan nanti di tahap kedua kita akan serahkan. Mbak, yang ini 2 miliar atau 2,5? Yang mana, Pak? Yang tahap 1. Tahap 2 miliar ya? Ya, 2 miliar. Yang tahap 2 tahun 2023 nanti 30 unit, 1,5. Nah, beberapa diantaranya nanti juga berlokasi di sini. Siap. Jadi ini tidak berhenti sampai ini saja, Pak. Nanti kita perjuangkan untuk. Saya nunggu madu sama Ibu. Nominal 2M itu bentuknya bangunan atau? Total tahun ini 3,5 ya. Tahap 1 2 miliar. Nah, kita bantuan per penerima manfaat itu 50 juta. 49,6 itu untuk pengadaan material. Bisa dibersani ini. Ada material yang ruspin, ya, ada material yang non ruspin. Kemudian tenaganya kita harapkan swadaya dari masyarakat. Nah, selebihnya yang 400.000 itu untuk administrasi, ya, untuk laporan. Jadi total 50 juta kita serahkan pada penerima manfaat langsung, mereka yang kelola bersama kelompok. Pak, untuk kategori yang mendapatkan bantuan ini yang seperti apa, Pak? Yang jelas tim sudah bergerak menyeleksi secara teknis. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu dipastikan bahwa itu betul-betul terkena dampak rob, ya. Kualifikasi berat itu memang rumahnya udah agak layak untuk dia. Beberapa diantaranya juga ada rumah yang berada di tempat yang tidak seharusnya, kita relokasi supaya tidak mengganggu arus aliran sungai. Ini kalau warga juga nggak disiplin bangun rumah di luar bantaran sungai, selain membahayakan bagi warga, tentu ini juga mengganggu. Bahkan sedimentasi juga bisa dipicu karena keberadaan rumah tersebut. Nah, kita benahi supaya di Purworejo ini terwujud lingkungan yang layak. Amin. Amin. Kalau yang membutuhkan jujur banyak, Mas, ratusan. Ya, karena dampak rob yang ada di Purworejo ini sangat prihatin banget. Jadi emang harus kita bantu, meskipun rumahnya Nyosewu zaman dulu rumah tembok, tapi saat ini kondisinya tidak memungkinkan, harus kita bantu juga karena kondisi rumah juga masuknya air, ada kedalaman sampai 1 lutut kayak gitu. Pernah kejadian yang untuk tahun kemarin itu ada anak balita yang meninggal gara-gara rumahnya kebanjiran. Itu pada saat balita itu tidur, ibunya pergi dijaga kakaknya, pergi untuk belanja untuk kebutuhan makan. Jadi terus
yang adiknya itu tadi kebangun ngelilir jatuh dan nyemplung, malah terus itu kehilangan nyawa juga anaknya itu pernah. Jadi khususnya di daerah Kongsi, Lolo itu banyak yang harus kita bantu juga karena memang setiap hari kondisinya tergenang rop gitu. Untuk kriteria yang mendapatkan bantuan tadi seperti apa? Satu, kalau dari saya sendiri ataupun dari kriteria dari dinas itu mintanya itu yang harus kita bantu dari dampak rob itu sendiri, apalagi Nyun Sewu ini yang kayak di bantaran sungai, karena selain untuk mengganggu di saluran irigasi atau saluran air, kita juga memindahkan untuk biar tidak ada bahaya, karena tetap jika ada apa-apa kan lebih bahaya, kita pindahkan yang lebih nyaman dan mempunyai tanah. Kemarin sempat terkendala itu banyak yang minat tapi tidak mempunyai tanah secara kuning atau bahasa yang dengan harus tanah kuning gitu. Kalau tanah hijau tidak boleh. Jadi tanah di area pemukiman seperti itu. Karena masalahnya seperti itu. Pak, setelah menerima bantuan relokasi ini bagaimana Pak? Jenengan? Ya perasaannya alhamdulillah meringankan beban bagi yang kurang mampu seperti saya ini ya. Uang 50 juta itu ya nggak sedikit bagi orang yang tidak mampu, Pak. Bisa ceritain sedikit Pak, kondisi rumah jenengan seperti apa? Sebelumnya Ya Pak. kondisi rumah ya kayak gini lah. Sering ketumbuk, sundul, nggak nyaman. Anak banyak, anak 5. Kalau kumpul-kumpul itu ya usek-usekan, nggak ada tempatnya. Kalau pas naiknya rob itu gimana Pak di rumah Pak? Kalau naik rob sekarang sudah agak keropan, tapi belum ditinggikan. Jadi ini sering sundul itu loh, blandar rumah itu sering kantem ini sirah, kepala. Ukuran berapa nih Pak rumah jenengan Pak? Ukuran berapa rumah jenengan? Ini ukurannya 6x4. 6x4. Nah kalau semua ini ya 12 kali 4. Ada berapa keluarga Pak yang tinggal di sini Pak? Ada berapa orang? Satu keluarga anak 5. Satu keluarga anak 5. Ini kan di bantaran sungai Pak, pas airnya tinggi tidak takut Pak? Enggak, bang, ini kan gini, ini tuntang. Ini kan tuntang tidak aktif. Nah, tuntang ini sudah nggak aktif, makanya tuntang ini tidak ada masalah tentang air pasang atau air pas dari gunung, pas curah hujan tinggi. Ini tuntang ini menjadi tuntang pembuangan air limbah, kayak di depan kabupaten sampai tekan Tembiring itu kan semuanya limbah dari masyarakat, buangnya limbah ke tuntang. Tadi tidak ada masalah adanya air pasang atau air curah hujan tinggi nanti menghambat arus air, itu nggak ada.